Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam sharing knowledge tentang produk-produk perbankan syariah bersama saya Sunatul Zulkifli. Kali ini kita akan bahas tentang produk SARF ya dan jasa pembayaran. Nah, ini merupakan salah satu produk ya yang ada di Bank Syariah. Baik, kita akan bahas. Ya, pertama SARF ya. Eh, apa namanya itu adalah salah satu jenis akad ya yang ada di Bank Syariah untuk mengakomodasi transaksi pertukaran mata uang, ya. Jadi, bisa didefinisikan SARF itu sebagai jual beli mata uang yang tidak sejenis, ya. Penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau beli yang berlaku pada saat itu juga, ya. Bank Syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi. Jadi, transaksi jual beli mata uang asing ya atau, mata uang yang tidak sejenis ini ya, yang diakui oleh, dalam akad SAF ini adalah transaksi yang, dilakukan pada saat ini juga ya, sehingga tidak, ada unsur spekulasinya ya, tidak ada. Jadi, dilakukan pada saat ini juga tidak melayani transaksi forward atau swap, ataupun option. Atau apa itu forward? Forward ya transaksinya kita dilakukan beberapa hari yang akan datang ya. Misalkan kita, apa namanya, janji beli ya, janji beli, kita mau beli, eee, US dollar pada, 3 hari yang akan datang atau 1 pekan yang akan datang, ya itu tidak diperkenankan. Baik. Jadi yang diperkenankan adalah transaksi mata uang yang tidak sejenis pada waktu yang sama ya, pada saat ini juga. Kalau di perbankan disebutnya spot ya, transaksi spot. Dalilnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, ya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenis, boleh kamu jual sekehendakmu asalkan tunai, ya. Jadi kalau pertukaran itu harus emas dengan emas, ya, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Jadi tidak boleh yang berbeda, ya. Tapi kalau berbeda boleh dilakukan asalkan tunai, ya. Tunai itu artinya saat ini juga. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Ya, jadi pertukaran emas dan perak itu boleh, tapi harus dilakukan secara tunai. Ya. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya. Nah, jadi kalau misalkan pertukarannya emas dengan emas ya harus sama. Ya. 100 gram dengan 100 gram. Mungkin bentuknya yang berbeda kali ya. Bentuknya yang berbeda. Kalau orang mau menukarkan emas dengan emas itu mungkin bentuknya yang berbeda. Ya, mungkin dulu bentuknya batu, bongkahan emas ditukar dengan logam ya, apa namanya? Emas begitu ya. Atau bentuk lainnya, ya. Tapi tapi harus dilakukan ya, nilainya harus sama, ya. Dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lainnya, ya. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan janganlah menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Al-Bara'ah bin Azib dan Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang. Ya, tidak tunai. Jadi harus tunai.
Ah, jadi rekan-rekan sekalian, jadi perlu kita pahami bersama bahwa transaksi jual beli mata uang asing ya, itu diperkenankan. Ya, asalkan tadi berbeda ya, misalkan rupiah dengan dolar, ya, dolar dengan yen dan lain-lain ya. Tapi syaratnya harus dilakukan secara cash, ya tunai. Ya tidak boleh dilakukan secara piutang ya atau dilakukan pembayarannya di masa yang akan datang. Nah, itu aturannya ya. Kalaupun mau dilakukan rupiah dengan rupiah mungkin nggak ya, pertukarannya juga mungkin saja ya, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, tapi dalam jumlah yang sama ya. Jadi nggak boleh kita transaksi rupiah dengan rupiah tapi jumlahnya berbeda. Misalkan kita ada uang 9.000 ya ditukar dengan uang 10.000. Ah, ini nggak boleh ya. Ada nggak sih transaksi yang seperti itu? Ada ya. Ya, itu selalu kita temukan pada saat biasanya hari raya ya, di mana orang membutuhkan uang baru ya. Uang baru itu ya mereka rela ya menjual uang ya. Misalkan di pinggir-pinggir jalan tuh ada orang yang menawarkan uang baru 100.000 misalkan ya. 100.000, 10.000-an ya. 10.000-an 10.000-an 100 ya, 1 juta rupiah ya. 10.000 100 pieces ya. Itu ditukar dengan 1.100.000 misalkan. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk riba. Jadi tidak diperkenankan itu ya. Apa namanya? Jadi kita lakukan transaksi rupiah dengan rupiah itu harus nilainya sama. Bagaimana mekanismenya? Ya, bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran atau pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang yang berlainan jenis valuta asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot. Ya, spot itu artinya hari ini ya, hari ini. Ya, tidak boleh dilakukan untuk hari yang besok dan seterusnya. Dalam transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang yang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Ya, jadi harus saat ini juga ya. Ya sama lah kalau misalkan kita ke money changer bawa uang ya dolar saat itu juga kita terima rupiahnya itu yang diperkenankan ya. Baik, akad sorf ya. Akad sorf itu jadi sorf ini adalah jenis akad yang digunakan dalam transaksi pertukaran mata uang ya. Nah, ini ya. Jadi ada penjualnya, ada pembelinya, ada objek akad ya. Nah, ini. Eh jadi semacam jual beli aja seperti biasa ya, seperti biasa. Jadi apa namanya? Ada penjual, pembeli ini adalah mungkin dalam kondisi ini adalah bank ya. Terjadi akad solv, ada nilai tukar dan valuta saat itu. Ya, tapi dalam kondisi tertentu atau biasanya bank juga berlaku sebagai penjual juga ya, sehingga ada kurs jual dan kurs beli. Ya, jadi transaksi mata uang asing ini bisa kita lakukan dengan akad solv. Ya. Manfaatnya apa? Nah, untuk bank ya menyediakan mata uang valuta asing yang dibutuhkan oleh nasabah ya. Mendapatkan keuntungan selisih kurs dalam hal pertukaran mata uang yang berbeda. Jadi boleh ya kita ngambil selisih kurs ya. Jadi diperkenankan. Kemudian untuk nasabah memperoleh mata uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Ya, mungkin dia sedang keluar negeri dan lain-lain ya dibutuhkan, umroh dan lain-lain. Risikonya risiko operasional disebabkan oleh human error maupun fraud. Risiko hukum apa namanya? Tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran falas. Nah, ini referensinya ya. Ada fatwanya, ada PBI ya. Fatwa nomor 28 DSN tahun 2002 tentang jual beli mata uang ya.
Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa yang tidak semua bank syariah bisa melakukan transaksi ini ya. Hanya bank syariah yang ditunjuk sebagai bank devisa ya. Jadi tidak semua bank syariah ya. Jadi tidak boleh ya. Ini terkait dengan ketentuan hukum positif. Ya tidak semua bank berhak melakukan transaksi falas. Hanya bank-bank tertentu saja yang memiliki predikat sebagai bank devisa ya. Bank umum yang dapat melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi bank devisa itu adalah bank umum yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing ya. Jadi tidak semua. Jadi ada bank devisa, ada bank non devisa. Ya, bank syariah itu rata-rata saat ini ya rata-rata yang besar ya itu pasti sudah devisa, artinya dia sudah bisa. Tapi belum tentu juga. Jadi mungkin ya, saya juga belum tahu nih apakah ada bank syariah yang non devisa ya, nanti bisa kita cari tahu. Apa sih tugas dari bank devisa? Yaitu menerima tabungan falas. Ya, tabungan US dollar dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman nanti pergi ke bank syariah kemudian bisa nggak terima tabungan falas? Kalau dia nggak bisa, kemungkinan besar dia adalah bank non devisa. Ya. Mengirim dan menerima transfer falas, ya, melakukan jual beli valuta asing, melayani pembukaan dan pembayaran LC, melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Tidak semua bank syariah bisa melakukan transaksi SARF, ya. Hanya bank syariah yang berpredikat sebagai bank devisa. Jadi biar tahu ya teman-teman sekalian nanti tidak semua bank syariah ya. Dan ini juga sebenarnya berlaku pada bank konvensional. Ya, bank konvensional juga gitu. Bank konvensional itu juga ada yang bank devisa dan non devisa. Jadi kalau yang bisa melakukan jual beli mata uang asing pasti dia adalah bank devisa. Baik itu tentang SARF, kemudian kita akan masuk ke jasa pembayaran ya. Jasa pembayaran. Jadi bank sekarang juga sudah semakin melebarkan usahanya ya, tidak hanya transaksi-transaksi pembiayaan ya, tapi juga sudah masuk ke berbagai macam jenis pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi target fee-based income. Apa sih fee-based income itu? Fee-based income adalah pendapatan bank yang diperoleh dari kegiatan operasional non pembiayaan. Ya, jadi perbankan memang ke depan ya atau dia perlu ya menggali potensi-potensi fee-based income ini. Ya pendapatan dari non pembiayaan ya. Jadi kalau pendapatan yang pembiayaan kan kita dapatnya dari selisih margin ya, dari bagi hasil ya. Nah, tapi kalau fee-based income ini non pembiayaan ya. Jadi dari jasa kurang lebih seperti itu ya, dari jasa. Keuntungannya apa? FBI ini, fee-based income ini dapat meningkatkan ROA dan ROE bank ya. Return on asset dan return on equity. Kenapa? Ya, karena tanpa dia harus eh, asetnya meningkat ya, tanpa harus ada peningkatan aset, dia bisa meningkatkan return ya, ada pendapatan tanpa harus meningkatkan aset pembiayaannya. Ya, sehingga kalau asetnya tetap, return-nya naik, pasti return on asetnya naik ya. Return on aset artinya apa? Rasio pendapatan dibandingkan dengan aset ya. Kalau pembiayaan kan masuknya di aset ya, sehingga kalau return-nya naik, asetnya tetap, maka ROA-nya akan naik, Bang. Yang keempat, bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal. Ya. Contoh, ya, pembayaran pajak, ya, zakat, asuransi. Nah, ini bank sudah mulai ya, mau bayar pajak, mau zakat, asuransi, bisa. Pembayaran telepon, air, listrik, bisa. Ya. Pembayaran uang sekolah, kuliah, dan lain-lain. Isi pulsa, GoPay, OVO, e-money, transfer antar bank, dan lain-lain. Semua dilakukan oleh bank. Ya, bisa dilakukan. Bahkan sekarang sudah bisa dilakukan secara mudah sekali ya via net banking atau mungkin phone banking ya. Itu bisa dilakukan.
Jadi memang, jasa pembayaran di perbankan ini semakin meluas ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini nanti ke depan buat, kita semua ya, buat para mahasiswa yang mungkin nanti akan berkecimpung di dunia perbankan, jasa pembayaran inilah yang perlu digali lagi ya, kira-kira apa yang bisa, kita dapatkan keuntungan dari, jasa pembayaran ini ya, menjadi apa namanya, eee, mediator ya, mediator dari masyarakat kepada, merchant-merchant yang ada ya. Nah, ini jasa pembayaran yang, selama ini dikenal di bank syariah. Baik, lanjutkan. Nah, saat ini, rekan-rekan sekalian, ada juga yang kita kenal sebagai payment gateway. Nah, ini, sebagai ini ya, sebagai pengetahuan baru buat kita, apa itu payment gateway? Jadi ada pembayaran, ada payment gateway. Apa itu? Payment gateway merupakan gerbang atau media transaksi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna, baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi. Payment gateway ini umum digunakan dalam e-commerce untuk memberikan otorisasi proses pembayaran melalui berbagai metode pembayaran. Dalam payment gateway, Anda bisa melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran apapun. E-commerce yang menggunakan payment gateway dapat menerima pembayaran melalui transfer bank ataupun kartu kredit. Jadi begini rekan-rekan sekalian, ya, sekarang ini, di era 4.0 ini, ya, berbagai macam transaksi bisa dilakukan via online ya, via online, ya, berbagai macam transaksi. Jadi kita mau pesan hotel, mau, beli makanan ya, mau pesen, apa ya bisa kita lakukan via online ya. Permasalahannya apa? Masing-masing orang kan punya rekening yang berbeda ya, ada yang punya bank A, bank B, bank C dan seterusnya ya. Nah, ini menyulitkan kalau misalkan, kita punya apa namanya, merchant ya, kita mau beli barang dia hanya punya rekening di bank A ya, sementara kita punya rekening bank B. Nah, payment gateway ini bisa mengatasi permasalahan itu. Jadi kita bisa aja punya rekening macam-macam ya, dan penjual dia punya satu rekening, tapi dia bisa menerima pembayaran berbagai macam bank. Ya jadi bisa terima ya. Nah, menggunakan fasilitas payment gateway ini ya. Bahkan payment gateway ini tidak hanya pembayaran via bank ya. Jadi dia juga menerima pembayaran via pembayaran yang lain ya. Misal dari kartu kredit bisa ya, pakai OVO bisa, bayar di Indomaret atau Alfamart juga bisa. Nah, itulah payment gateway. Jadi payment gateway ini adalah, layanan yang diberikan ya untuk memudahkan kita semua ya. Nah, apa namanya, permasalahannya payment gateway ini dia bukan bank ya, bukan bank. Jadi dia ada satu perusahaan tersendiri yang dibentuk untuk mengatasi itu semua ya. Jadi dia sebetulnya dia punya rekening masing-masing bank ya, dia ngatur tuh nanti. Jadi ada transaksi masuk ke rekeningnya dia, dia ngatur mau ke bank mana. Tapi dilakukan secara sistem ya, bukan manual ya, sehingga dilakukan bisa saat itu juga ya. Baik, mekanismenya seperti apa? Nah, ini dia. Payment gateway bekerja dengan mekanisme yang aman dan canggih ya. Pada saat pembeli atau pelanggan toko online memutuskan untuk membeli sebuah produk yang mereka inginkan, data ini akan diteruskan oleh payment gateway ke prosesor pembayaran di bank Anda. Langsung dia ya connect ke bank kita ya. Selanjutnya prosesor akan meneruskan informasi pembayaran ini ke asosiasi penerbit kartu yang Anda gunakan misalkan Visa atau Mastercard kalau kita pakai. Setelah itu bank terkait akan menerima informasi ini dan memberikan respon balasan ke prosesor. Balasan yang diberikan ini dalam kode khusus dan juga konfirmasi status transaksi apakah berhasil atau tidak. Lalu prosesor akan meneruskan informasi ini kepada payment gateway dan diteruskan ke website toko online atau pemegang kartu sehingga status transaksi dinyatakan berhasil. Ya, ini mekanisme. Nah, ini kira-kira ya.
Ya. Jadi ada payment gateway di sini ya, payment gateway. Ya kita misalkan pakai kartu ke online ya dan seterusnya. Ini payment gateway nanti akan melakukan pembayaran. Ya. Kita submit order, kemudian online store dia akan kontak ke gateway-nya. Ya. Gateway akan confirm payment. Nah ini dia ke prosesor. Ya. Prosesor dia akan apa namanya? Ini melakukan settlement ya, payment kepada merchant. Nah, seperti ini kondisinya ya. Jadi skemnya ya. Jadi teman-teman sekalian, ini dilakukan secara sistem ya. Jadi kalau ini sepertinya ada proses, sebetulnya proses ini dalam waktu hitungan detik ya, hitungan detik terjadi transaksi ini. Ya, jadi ini yang disebut sebagai payment gateway. Nah, payment gateway ini sebetulnya macam-macam nanti merchant-nya ya, bisa bayar listrik dan lain-lain ya, bisa berbagai macam pembayaran ya. Baik. Nah, ini contoh payment gateway yang ada saat ini di Indonesia ya. FinPay, ada iPayMu, ada Doku ya, ada Veritrans, ada Mitrans ya. Nah, kurang lebih seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah pembayaran masa depan ya. Jadi di masa depan itu memang agar rekan-rekan mahasiswa tahu bahwa nanti ke depan bukan hanya perbankan yang berperan dalam pembayaran ya, tapi juga pihak-pihak lain. Ini sebenarnya bentuk inovasi ya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi ini sebagai gambaran saja buat kita semua bahwa sistem pembayaran sudah bisa dilakukan oleh perusahaan non bank. Ya, mereka memfasilitasi bank-bank ini justru ya. Kalau bank kan biasanya kita mau bayar listrik, kita punya rekening misalkan di BSM ya, kita hanya bisa transaksi via BSM aja. Mendapat rekening BSM ya. Dan lain-lain ya. Sementara kalau payment gateway ini kita bisa bayar melalui berbagai macam jenis pembayaran ya. Bisa pakai rekening banknya apapun rekening bank bisa kita pakai ya. Kemudian kita bisa pakai Indomart ya, Alfamart dan seterusnya. Atau kita bisa pakai transaksi bayar yang saat ini ngetren ya, OVO, GoPay dan lain-lain. Baik itu ya rekan-rekan mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan tentang SORF dan pembayaran ya di bank syariah. Rekan-rekan sekalian, yang perlu saya sampaikan lagi adalah bahwa ini adalah transaksi yang ada saat ini. Jadi bukan tidak mungkin transaksi ini akan terus berkembang ya. Jadi kita tidak boleh jumut juga ya. Kita bisa mengembangkan nanti lagi ke depan transaksi-transaksi yang lebih baik lagi. Insya Allah semuanya demi kemudahan kita ya. Pada akhirnya untuk kemudahan nasabah juga ya. Persaingan antar bank, persaingan antar non bank ya. Itu pada akhirnya untuk kebaikan kita juga. Baik, saya rasa itu semua dari saya yang bisa saya share saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di komen berikut atau via email ke zulkifli24@yahoo.com. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.